Halo, selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Global Arpik 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Arpik 2 untuk apa ya Mami? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan lebih 600 cabang di seluruh dunia. Nah, kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 Mami. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Iya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan bisa Anda menjelaskan ya Mami bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi dan kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Ya, dan di sini terdapat program atau program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita nih Mami. Yang pertama yaitu core program atau program utama kita yaitu visual art. Visual art adalah program menuangkan konsep ide cerita ke dalam konsep gambar dan warna. Ya, dikarenakan terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya nih Mami. Dan di sini terdapat enablement program atau program tambahan kita, yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi nih Mami. Iya, program 3 dimensi kita yaitu Google and Craft, Kultura Art, dan Deco Art. Kalau program 2 dimensi kita yaitu Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Iya, dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Ya, karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Iya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya nih Mami. Ya, les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif nih Mami. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas, dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif nih Mami. Iya, untuk perbedaan yang kedua, ya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art yaitu dari aliran seninya nih Mami. Iya, les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Nah, untuk seni aliran yang kedua yaitu yang banyak digunakan les gambar di luar adalah realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Ya, jadi tujuannya hanya untuk menyerupai. Maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Iya, tetapi di Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda. Global Art menggunakan aliran seni commercial art. Tujuannya dibuat karya seninya hanya memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Ya, karena Global Art itu adalah seni mempresentasikan ide, konsep, atau imajinasi ke dalam 2 dimensi atau gambar dan warna nih Mami. Ya, contohnya buah apel nih Mami. Buah apel kalau dalam karya seni realis, contohnya dibuat menjadi gambar apel yang mirip dengan aslinya, karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value-nya semakin tinggi.
Ya, kalau dalam karya seni komersial art, buah apel contohnya dibuat menjadi logo iPhone. Seperti yang Mami tahu, logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat tiga dimensi nih Mami. Iya, yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami. Nah, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan nih Mami. Jadi segala apapun yang dibuat manusia berawal dari konsep dan dituangkan dalam gambar dan warna, kemudian dibuat produknya, semua itu adalah komersial art Mami. Iya, untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Iya, les gambar di luar biasanya menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar nih Mami. Di global art lebih komplit, global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep nih Mami. Yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar nih Mami. Di teknik yang pertama tadi, teknik menarikan konsep kita bagi lagi menjadi 2 nih Mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi. Iya, mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya Mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Ya, maka untuk itu global art adanya di pendidikan otak kanan nih Mami, lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya Mami. Ya, sedangkan yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan pondasinya sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya Mami. Contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Iya, ini ada tujuannya ya Mami, karena orang tua luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan menyalurkan emosional atau yang kita bilang itu stress release Mami. Iya, bedanya di Indonesia dari TK sudah dipush untuk belajar menghafal, menghitung dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Ya, ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utama anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih Mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia itu tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Iya, makanya kenapa banyak orang tua itu berpikir bahwa global art itu sangat penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan. Kalau Mami mau lihat beberapa review di Google Global Art 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release nih Mami. Iya Mami. Apakah ada pertanyaan Mami? Baik, Miss Ana akan menjelaskan tentang harga ya Mami. Iya. Untuk siswa baru, untuk harga siswa baru di Global Art itu ada 4 jenis pembayaran nih Mami. Iya, yang pertama yaitu ada uang registrasi, yang dimana uang registrasi ini Mami bayarkan sebesar 900.000 sekali saja di pertama kali Mami join, dengan catatan siswa aktif dan tidak cuti lebih dari 3 bulan ya Mami. Nah, di uang registrasi ini ada diskon 50% nih Mami. Jadi yang harus Mami bayarkan 450.000 aja kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini Mami, selama 12 bulan. Iya, dan Mami akan mendapatkan kaos seragam, tas, member card plus layer, dan PowerPoint dan penghapus nih Mami.
Iya, untuk yang kedua yaitu ada uang materi nih Mami. Yang dimana uang materi ini dikarenakan Dede masuknya ke junior level, jadi yang harus Mami bayarkan itu sebesar 593.000 nih Mami, dan Dede akan mendapatkan yang ada di sini ya Mami, yang tertera di sini dengan catatan kalau Dede naik level, Mami harus membeli sesuai yang dibutuhkan aja nih Mami. Iya, untuk yang ketiga yaitu ada uang kursus nih Mami, yang dimana uang kursus ini yang harus Mami bayarkan itu sebesar 10.800.000 kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini. Nanti Mami dapat potongan harga 200.000 dan dapat potongan harga juga 1 juta nih Mami. Jadi uang khususnya sebesar 9.600.000 ya Mami. Iya, dan yang keempat yaitu ada uang kegiatan nih Mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya anual Mami, karena pembayarannya 1 tahun sekali. Iya, dikarenakan Dede joinnya di bulan Februari 2026, yang harus Mami bayarkan itu sebesar 1.100.000 nih Mami, dan Mami akan mendapatkan 6 kegiatan, browser set dan palet nih Mami. Dan di 6 kegiatan ini Mami akan mendapatkan 4 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan art history canvas painting nih Mami. Iya. Di bawah periode 48 sesi ini ada lagi periode yang lebih sedikit nih Mami. Ada di periode 24 sesi dan periode 12 sesi. Dan masa penyelesaian juga sedikit nih Mami, tetapi diskon ataupun promonya juga lebih sedikit ya Mami. Iya. Untuk durasi belajarnya itu junior selama 60 menit Mami. Iya, untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat kita mulai dari jam 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4 dan jam 5.30 ya Mami. Dengan catatan kalau di hari Rabu tidak ada kelas pagi ataupun kelas 10.30 dikarenakan gurunya ada meeting Mami. Di hari Minggu dan di hari libur nasional kita tutup ya Mami. Iya, untuk di hari Sabtunya kita mulai lebih awal nih Mami. Iya, dari jam 9, jam 10.30, jam 1 dan jam 2.30 Mami. Iya, seperti itu Mami. Terima kasih.